Sucang sendiri itu sebenarnya stand up comedy Kota Semarang ini memberikan wadah atau ruang untuk bertumbuhnya komika-komika di Semarang yang mana ini tidak hanya kompetisi tapi juga tempat belajar yang inklusif. Di Sucang itu ada mentoringnya, ada workshopnya. Tadi ngarep langsung ngomong, kan jurnalis Katolik. Oh yang ini yang Brebes, yang ini Kinara, no. Ben apa? Salah. Yang followers mas-mas pindah di Semarang ini yang followers satu. Mau dong. Sayang. Kamu kembali orang pokoknya. Ada jalan-jalannya. Gitu-gitu. Para peserta Sucang nanti diharapkan bisa mendapatkan ilmu tentang stand up comedy yang lebih baik karena dalam 8 minggu kompetisi nanti akan ada sesi mentoring juga dari beberapa mentor dari juara Sucang sebelumnya, dan diharapkan juga yang akan jadi juara nanti bisa menjadi komika Semarang di masa depan. Halo good people, perkenalkan nama saya Arsenius Olaf. Saya adalah seorang pemenang dari Sucang 4. Saya udah 2 kali jadi mentor, sebelumnya di Sucang 5, sekarang di Sucang 6 kali ini. Kita tahu bahwa Anjas ini senjatanya adalah jelek dan itu fakta memang. Dia ini memiliki banyak sekali referensi-referensi yang harus diarahkan. Seperti penulisan-penulisan yang sangat ciamik begitu harus memang diarahkan, dan potensinya Anjas memang di situ. Harusnya kurang sih. Harusnya tambah gini. Bareng. Kesulitan yang dihadapi ketika mentoring Anjas adalah yang pertama, Anjas ini kadang itu males untuk nulis. Mekah wacara ngombe. Ngomong elek pede. Intinya adalah untuk peserta dan mentor siap-siap penampilan spesial Anjas di Grand Final. Mantap. Kenalin, nama saya Putra Sagali. Kenapa bisa dipilih jadi mentor Sucang? Karena di Sucang 5 atau Sucang sebelumnya, alhamdulillah saya adalah juara satunya. Kenapa saya pilih Adi Didot untuk jadi salah satu anak didik saya di Sucang 6? Yang pertama karena di audisi Sucang 6 kemarin, Adi Didot adalah salah satu peserta yang paling lucu. Di audisi itu paling lucu dia. Tipe komedinya saya cocok sama dia, banyak argumen-argumennya, nggak cuma sekedar ngelawak-ngelawak aja. Strugglingnya mentoring seorang Adi Didot adalah banyak opsi, bukan banyak opsi. Ya sebenarnya bagus sih. Cuman ketika proses mentoring bikin materi gitu, saya punya masukan ini. Kadang-kadang dia punya 2 masukan lain atau bahkan 3 masukan lain dan jadinya bingung sendiri gitu. Terus satu lagi mungkin kekurangan Adi Didot adalah dia itu gampang banget ngeblank. Pesan untuk mentor, jangan serius-serius mentoring anak didiknya gitu. Karena banyak anak didik yang akhirnya kerasa banget progresnya gitu di Sucang 6 gitu. Yang di awal kompetisi sebenarnya mungkin saya dan Adi Didot ngerasa kayaknya dia bukan apa-apa, ternyata jadi apa-apa gitu. Yaudah kita seneng-seneng aja di sini. Apapun yang dikatakan peserta, nggak ngaruh apa-apa, mentornya udah juara 1, nggak ngaruh apa-apa. Iya benar sih. Berarti kalau aku nanti nunggu kamu juara 1 dulu. Berarti aku harus juara, cuman bisa valid untuk ngata-ngatain kamu. Oke, kita cheers dulu. Kemenangan. Halo, perkenalkan nama saya Ipin BW dan saya ini juara 2 Sucang 3. Kenapa saya milih Bowo dan Cahyo sebagai anak didik saya? Gampang sih sebenarnya. Mana saya milih nyari anak didik yang mau diajak dolan saat kombut. Kayak gini suasananya. Seperti ini kalau kombut, nyari suasana baru, adventure gitu.
Makanya saya pilih mereka berdua karena jiwa petualangnya tinggi. Untuk Bowo ya, untuk Bowo itu susah-susah gampang sih. Dia baru stand up belum ada setengah tahun. Dia sebenarnya Bowo itu pemalas, teman-teman. Pemalas. Makanya butuh digembleng. Makanya dia kalau kombut itu benar-benar menguras waktu, menguras tenaga, ngerepoti, teman-teman. Parah banget itu, ngerepotin banget. Cayo ini sebenarnya sibuk, susah nyari waktunya, tapi alhamdulillah masih tetap bisa diajak jalan-jalan kombut. Alhamdulillah juga masuk final. Karena juga dia Katolik sih. Itu aja. Saya milih mereka pertama chemistry, juga typical jokesnya saya cocok, sikat. Anjas, Adit, lawan-lawan tim saya nggak tak anggap sebagai lawan, teman-teman. Serius, sepele mereka. Justru lawan kita adalah panitia. Ganyang panitia. Sepele ya Anjas, Adit. Kenapa performer harus potong rambut? Karena agar ada kelihatan progresnya gitu. Dari awalnya mereka tidak ikut cuncang di stand up comedy Kota Semarang, dan kemudian mereka ikut cuncang, dimentorin, diarah. Kita itu pengennya peserta lulus dari cuncang ini, dari program cuncang ini, mereka akan menjadi komika yang layak tampil. Jadi orang atau komika yang layak tampil itu nggak hanya memperhatikan materi saja, tapi juga harus memperhatikan penampilan. Salah satunya dengan cara potong rambut. Nama saya Anjas dan saya adalah seorang karyawan swasta di salah satu pabrik di kawasan industri Candi. Selain bekerja di pabrik, saya juga tergabung di komunitas stand up Indo Semarang. Jujur ya, target aku ikut Sucang tuh pada ketika ditanya waktu mentoring aku udah bilang kalau aku tuh pengen banget ikut Sun. Jadi ketika ditanya targetku apa, ya Sun. Stand up net. Pesan buat peserta lain ini aja sih menurutku, agak jeli di penulisan deh, karena aku yakin sangat percaya diri sama penulisanku. Jadi kalau penulisan kalian lemah, siap-siap kalian dapat sayur. Nah, kalau lihat di Sucang-Sucang sebelumnya kan yang juara 4 dapat sayur kan, ditai-taiin. Satu kata buat Sucang 6, Anjas. Kenalin teman-teman, nama saya Aji Wibowo. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Dan saya ini mahasiswa perantau dari Brebes, teman-teman. Saya senang banget bisa ke Semarang karena akhirnya saya bisa melihat kota metropolitan. Alasan saya ikut Sucang karena saya tuh pengen mengukur sejauh mana saya bisa bertahan di kompetisi stand up. Sucang 6 numero 1. Oke, kenalin, nama aku Adit. Biasanya di panggung aku milih nama Adi Didot, yang dimana itu diambil dari panggilan keluarga ke aku, Didot gitu. Sehari-hari sekarang aku lagi sibuk kerja sebagai orang yang bantu-bantuin konten kreator di balik layar. Aku juga punya usaha warung nasi goreng udah 10-11 tahun lebih. Ini adalah Sucang musim kedua aku. Setelah sebelumnya di Sucang 5, sekarang di Sucang 6.
Dan tentunya keinginan juara pasti nggak lepas dari keinginan pribadiku. Pengen juara, pengen jadi salah satu komika Semarang yang berprogres, itu yang paling penting menurut aku sendiri. Dan salah satu privilege juara Sucang tentunya jadi line up stand up night penyambung tawa rakyat. Itu salah satu tujuan utama. Sedikit pesan buat peserta lain di Sucang, ada 4 finalis total termasuk aku. Kalian bertiga, saya tahu kalian pernah MVP, satu dari kalian konsisten di peringkat atas. Saya ini orang yang kalau menang itu nggak terlalu seneng, apalagi kalau kalah gitu. Saya nggak mau gitu. Minimal juara 2 lah saya. Satu kata buat Sucang 6, sekolahan. Teman-teman, kenalin, nama saya Cahyokun dan saya ini seorang Katolik, teman-teman. Dan seharian saya itu sebenarnya bekerja di salah satu percetakan ya, teman-teman. Saya juga salah satu komika di Semarang yang sangat sering menjadi kru daripada menjadi penampil. Makanya di Sucang ini tuh saya tuh pengen banget, tujuan saya sebenarnya ikut Sucang biar di show ini saya nggak jadi bagian kru tiketing aja. Saya pengen jadi penampil yang sebenarnya. Dan alasan aku milih Mas Ipin ya karena ya menurut aku tuh udah ada banyak kecocokan aja sama Mas Ipin. Kalau pesan ya malah yang pengen saya pesan ini sih ke panitia ya. Ini panitia tuh kebanyakan kegiatan ini untuk grand final ini. Ada syuting-syuting gini repot. Kapan kami mikir materi? Halo. Kacau ini. Sucang 6. Kacau. Ada lagi Anjas Monyong. Udah pasti dia monyong. Orang monyong ngomong apa aja, olo. Gak ada bangsanya. Ketolong monyong. Soal ibadah itu nomor 2, akhlak nomor 2, yang nomor 1 ilmu. Kalau nomor 12 MU. Iya. Kenalin, nama saya Bowo dan saya dari Brebes. Jujur aja malam ini saya nggak ngejar juara, tapi juara yang ngejar saya. Nih. Gak bisa kita tiba-tiba. Gak bisa. Aku suka babat bumbu kuningnya ya. Kalian bakal terbuah-buah rahamu tiba wedon. Terbuah-buah. Wah, udah lu jual di mana Kita nggak ada yang tahu metik wangi. Kalau metik bawang sering kita. Nama panjangmu siapa? Aku Jundawangi. Hanya karena dia bisa nyanyi, bisa main musik, bisa acting, bisa ngelawak. Mohon maaf mas, itu bukan seniman, itu serabutan.
dengan juara pertama di Grand Final Sucang 6. Nama saya Agil Ilham dari Semarang, adiknya Adi Didot, juara 2. Ya, keluarga ibu saya sama adik saya. Lucu Pol. Mudah-mudahan jadi juara lagi, mudah-mudahan berkembang, jangan nafas di rumah, jangan geluntung-geluntungan juga. Meriah, seru. Bikin lagi sih, aku pengen nonton lagi karena aku baru pertama kali nonton. Terima kasih Mas Ilmi dari Sama-sama. Jogja menyaksikan Grand Final Sucang 6, dan Mas Ilmi itu kemarin datang waktu audisi juga ya Mas ya? Audisi Sucang 6. Masa audisi Mas Ilmi datang, terus ini malah Grand Final juga ada. Gimana Mas Ilmi, ini Semarang ini kan belum ada papanya dibandingkan Jogja gitu. Jogja itu kan pencetak komika handal gitu. Dan Mohon maaf, saya Pras Teguh sebenarnya. dari Padang sebenarnya. Kalau aku ngelihat pas audisi sama sekarang kelihatan bedanya sih. Berarti kan ada pertumbuhan komik di sana. Iya. Berarti ini bagus gitu. Berarti kompetisinya ya berhasil kan, jadi ngebuat komiknya berkembang kan. Gitu. Kiat-kiat Mas Ilmi, apa yang mungkin bisa kita tiru dari stand up Jogja, atau apa kita adopsi atau kita belajar gitu? Sama-sama belajar apa ya? Yang beda bagus tidak bagus, aku ngelihat konsep Sucang 6 dengan menghadirkan juri tamu, dan tadi ada Pak Ade Bakti itu kan sosok yang dikenal di orang Semarang ya. Itu bagus sih ya. Kedepannya mungkin kasih apa kayak biar keperbaruan apalah biar makin oke. Iya. Keren. Terima kasih masukannya Mas Ilmi. Yang penting kalau kayak gini kan rutin diadain ya. Mesti buat regenerasi komik gitu. Benar. Itu lah. Terima kasih banyak Mas Ilmi. Sama-sama kakaknya. Semoga sukses ya. Amin. Sukses selalu untuk stand up Jogja 2. Di Sucang 6 ini pasti berbeda dari sucang-sucang sebelumnya, karena di setiap sucang itu kita pasti akan ada inovasi-inovasi yang terbaru. Karena baru di Sucang 6 ini kami menerapkan sistem setengah liga. Dan di babak grand final kami mengambil 4 peserta. Karena kalau kami hanya mengambil 3 peserta itu nanti mereka malas-malasan. Karena bisa jadi, aku nggak usah perform maksimal lah, karena udah minimal juara 3. Di grand final Sucang 6 ini beda sekali sama grand final sebelumnya. Karena kita grand finalnya di hotel, itu di Hotel Holiday Inn. Ruangannya tuh bagus, kita bisa menyuguhkan pertunjukan stand up komedi yang cukup mewah gitu. Dan vibes kompetitifnya sangat terasa sekali, terbukti dengan ada beberapa peserta yang beberapa kali menjadi komika MVP di tiap minggunya, tapi ternyata dia malah terpeleset dan tidak masuk ke grand final. Ada juga peserta yang dia masuk ke 3 terendah terus di setiap minggunya, ternyata bisa masuk ke grand final. Jadi rasanya sangat seru sekali. Di grand final Sucang 6 ini saya tuh kaget sama teman-teman ketika mereka pakai outfit yang proper gitu, pakai vest, pakai baju yang oke, celana yang bahan gitu bagus, mengkilap gitu. Kayak bukan mereka gitu. Tapi materi-materinya juga saya kagum gitu. Di waktu hanya 2 minggu mereka bisa menghasilkan materi yang secakep itu, solid dan lucu banget. Itu cukup susah sih. Itu mentornya pasti juga pusing. Dan tentu saja momen paling serunya adalah di saat grand final, karena keempat peserta ini menampilkan kekuatan terbaiknya, penampilan terbaiknya dengan outfit yang bagus. Tapi sayang sekali ada yang terpeleset juga. Ada Anjas yang menjadi leak Jawa, ada Bowo yang belibet di grand final. Tapi saya salut dengan juara 1 Cahyokun, karena penampilannya sangat prima di 2 penampilan. Dan kebetulan di grand final itu kemarin kami juga mengundang juri tamu, yaitu Mentik Wangi, yang sangat menghibur teman-teman penonton dan peserta. Satu kata untuk Sucang 6, kuk. 2 kata ya itu ya. Ya udah, 1 kata,
Satu kata untuk Sucang 6 adalah perjalanan.